Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas 6 saham yang masuk dalam kategori IDX Health ya. Jadi KLBF, Mika, Sido, KAEF, Inaf, dan Silo. Jadi saya mulai dulu dengan KLBF ya. KLB Pharma. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya, dari bottom-nya ya, sekitar 26 Maret sampai puncaknya, ini 12 Januari 2021. Posisi sekarang terakhir penutupan dia cenderung sideways di sekitar area retracement 38,2% ya, jadi sekitar 1.520 ya. Jadi yang sudah punya KLBF boleh masih hold ya, karena dia masih cenderung sideways, masih cukup bagus. Cuma hati-hati kalau dia mulai turun di bawahnya ini ya. Ini ada low di sini 1470. Jadi kalau dia sudah mulai breakdown di bawah 1470, ada kemungkinan dia tes level 1400 ya. Ini support psikologisnya. Kalau di bawah 50% ini dia sudah kecenderungan akan turun terus ke 61,8 di 1260-an ya. Jadi untuk yang sudah punya boleh hold dengan catatan kalau dia turun di bawahnya ini hati-hati ya, 1470 mulai jual dulu sebagian. Kalau sudah turun di bawah 1400 jual semua. Bagi yang belum, kalau mau buy boleh buy atau tunggu breakout sekalian. Ini kita lihat di sini ada resisten sekitar 1610 ya. Ini swing high-nya di sini high-nya di 1610. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1610 boleh buy. Targetnya di sekitar kalau di Fibonacci retracement 23,6% di 1700 ya. Tapi kalau sudah di atas 1610 tidak menutup kemungkinan targetnya bisa 1800 sih. Jadi kalau sudah sampai 1800, kalau dia breakout lagi, ada kemungkinan dia mencapai 1950 ke atas ya, untuk KLBF. Kemudian untuk Mika, bagi yang sudah punya, hati-hati karena ini sudah mulai turunnya tajam ya. Ini kita lihat seminggu terakhir 5 hari, 345 candle-nya merah semua, dan kecenderungan masih turun menguji resisten, menguji support 38,2% ya, sekitar 2.600-an, 2580 di sini ya. Posisi low terakhir 2660. Jadi yang sudah punya pasang stop loss atau trailing stop 2650 ya. Ini kan low-nya 2660. Jadi kalau dia new low lebih baik jual dulu karena dia ada kecenderungan balik ke supportnya ini ya, dekat dengan Fibonacci retracement 50 ya. Jadi sekitar ini kalau kita lihat di low di sini ada 2440 ya. 25 Januari 2440 low-nya ya. Jadi ada kecenderungan dia masih testing support ini. Bagi yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss dan trailing stop ya. Kemudian untuk yang belum punya, kalau mau trading buy, ada baiknya tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke high yang terakhir ya, high terakhir itu 2840. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2850 ke atas, boleh buy dengan targetnya 3000 dan 3200. Itu target price-nya untuk Mika. Cuma sekarang masih belum buy ya. Jadi kita tunggu, kalau yang belum punya tunggu dulu ya. Kemudian untuk Sido, kita lihat di sini dia sejak kenaikan dari awal Februari dia masih sideways, cenderung bertahan di atas 23,6% ya, di sekitar 760-an. Jadi ya kalau sudah punya masih boleh hold dengan catatan kalau dia turun di bawahnya ini ya 770 ya. 770 kalau dia turun di bawahnya ada kemungkinan dia terus turun sampai ke ini ya. Support berikutnya di sekitar 715 ini ya. Dia dekat dengan 38,2% untuk retracement level ibunya. Jadi sekitar 720, 705. Jadi kalau dia turun di bawahnya, ini kita lihat di swing 775 ya. Ya kalau dia turun di bawahnya 775, lebih baik kurangi posisi dulu. Apalagi kalau dia sudah turun di bawahnya ini ya, 755 ya. Nah itu lebih baik jual semuanya dulu karena dia ada kemungkinan testing support berikutnya lagi. Kalau belum punya, kalau mau buy Sido, saran saya tunggu breakout ya. Minim terdekatnya dia di level 820 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 820 atau lebih amannya dulu kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 835. Jadi boleh mulai buy kalau dia sudah naik ke atas 835. Kalau dia breakout lagi ke 860 ke atas itu boleh buy ya. Ada kemungkinan dia breakout kalau kita tarik extensionnya untuk
Sido ini Fibonacci issue extension, kalau dia berhasil breakout 860 ke atas, maka targetnya 970 ya, untuk Fibonacci extension 127,2. Kalau untuk yang di atasnya lagi 161,8 di 1100 ya. Memang untuk posisi sekarang sepertinya masih agak sulit naik ya, belum ada sentimen positif, kecuali nanti ada sentimen positif untuk Sido ke depannya ya, dalam waktu dekat ya. Jadi masih wait and see untuk Sido karena masih sideways di atas ini. Untuk KAEF, ini Kimia Farma, kita lihat dari kenaikannya sejak bottom di bawah ini sekitar Juni ya. Ini saya mulai dari Juni, tanggal 12 Juni 2020 sampai puncaknya di 12 Januari 2021 ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya saat ini sudah breakdown di bawahnya Fibonacci 61,8 ya. Jadi ini masih resiko untuk testing ke support berikutnya di sekitar 78,6% ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah supportnya ya. Kita lihat kurang lebih ya. Jadi nggak bisa pas akurat. Tapi ini sudah cocok ya, karena ini kurang lebih sama. Kita lihat di sini. Jadi ini masih menguji support di sekitar 2.500 ya. Jadi kalau sudah punya, hati-hati kalau dia turun di bawahnya swing low terdekat ya. Kalau ini swing low sebelumnya kan 2910. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2910, hati-hati karena dia akan cenderung menguji support ini ya, 2.500-an, 2450 sampai 2.500. Bagi yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia minim sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement-nya 61,8%. Di sini kita lihat sekitar 3550 ya. Atau kita tunggu di atas minim paling cepat ya 3520 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3520 kita buy. Kalau belum ya kita tunggu dulu karena arahnya kemana masih belum jelas ya. Ada kemungkinan masih turun ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3550, ada kemungkinan ini resisten terdekatnya 4090-an. Kalau dia berhasil naik ke atas 4090, boleh tambah lagi dengan target terdekat di 5000 ya. Itu di level 5088 ya. Itu untuk KAF. Kemudian untuk INAF, Indofarma, ini salah satu sentimen dari vaksin. Kalau kita lihat chartnya hampir sama dengan KAF ya, Kimia Farma sebelumnya. Jadi saat ini dia sudah breakdown di bawah 61,8, yang sudah punya hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 2790 ya, karena dia akan menguji level yang ini ya, retracement level 78,6% di sekitar 2320-an. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2790, lebih baik jual dulu bagi yang belum jual ya. Kalau belum punya, trading buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1,8%. Minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.400 ya. Di sini kita lihat ada resistennya hanya di 3770. Jadi kita tunggu di sini paling awal, atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3770 kita buy. Gitu ya. Nanti target price dekatnya di 4.900. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.900, boleh tambah lagi tapi jangan terlalu banyak ya. Average up ya. Kemudian target price berikutnya di 5.840-an ya. Dan kalau dia masih bisa breakout lagi, targetnya di 7.350-an. Itu untuk enough. Cuma dalam posisi sekarang masih wait and see. Jadi yang belum punya jangan beli dulu. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss dan trailing stop ya. Itu untuk enough Indofarma Tbk. Kemudian yang terakhir untuk Siloam International Hospital. Ini kita lihat dia terakhir hari Jumat 5 Maret dia berhasil rebound ya di retracement level 50-nya. Jadi yang sudah punya, tadi kalau dia turun lagi ke bawahnya ini ya, ini swing low sebelumnya di 5.200. Kalau dia turun di bawah 5.200, ada kemungkinan dia akan menguji lagi level 61,8. Cuma kalau saya lihat di sini sejak dari Desember dia breakout ke atas 5.000, dia sudah bertahan di atasnya ya. Jadi walaupun kita lihat di sini ini ada satu candle 27 Januari dia sempat turun di bawahnya 5.000, kemudian dia close-nya tetap di atas, berhasil ditutup di atas 5.000. Jadi 5.000 ini adalah support psikologisnya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 5.000 jangan sekali-kali hold ya, jual dulu karena dia kalau turun lagi di bawah 61,8%, dia akan ke
persen dia kurang lebih di area 4.700, jadi cukup dalam ya. Kemudian bagi yang belum buy, boleh buy. Boleh buy bagian. Ini ada kemungkinan minggu ini bisa breakout ke atas 5.600 ya. Jadi kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas 5.600, boleh tambah dengan target price dekat di retracement-nya yang 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high-nya. Ini swing high-nya di 5950 ya. Jadi kurang lebih sekitar 5920 sampai 5950 gitu ya. Nah, kurang lebih bisa mencapai di sana ya. Karena kita lihat di sini, ini high-nya, swing high-nya dia higher high ya. Ini yang dibandingkan yang terakhir dibandingkan sebelumnya dia higher high. Kemudian low-nya dia di swing low yang terdekat dibandingkan sebelumnya dia juga higher low ya. Dibandingkan sebelumnya lagi juga higher low. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus untuk silo jangka pendek ya. Hati-hati kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya. 5.200 ya. Ini yang swing low sebelumnya. Lebih baik jual dulu sebagian. Apalagi kalau dia sudah turun di bawahnya ini ya. Fibonacci di retracement 1,8 maka ada sebaiknya jual dulu semuanya karena dia ada potensi untuk turun ke retracement 78% ya, sekitar 4.700. Ya itu saja untuk Siloam Hospital, Siloam International Hospital. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Kalau punya teman atau saudara yang trading atau investasi saham, jangan lupa dikenalkan channel Saham Profit ya. Terima kasih.